Ya baik, salam jumpa lagi. Ini merupakan lanjutan dari materi saya yang sebelumnya, yaitu kaidah pencacahan. Jadi ini kita masuk pada permutasi dan kombinasi. Yang pertama permutasi, ini sesuai kata dasarnya mutasi. Nanti kita akan lihat sama-samanya bentuknya. Ini simbolnya P dalam kurung N, R, atau seperti ini N, PR, atau seperti yang ini. Nah, ini PNR dibaca permutasi R dari N, itu sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Kita lihat contoh dalam bentuk angkanya, misalkan P 73 berarti N nya 7, R nya 3. Jadi ini 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial, 7 faktorial bagi 4 faktorial. Cara hitungnya tidak saya hitung satu-satu, ini sudah ada cara yang pada pertemuan sebelumnya, materi sebelumnya. Ini 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial, disederhanakan hasilnya 7 kali 6 kali 5 210. Jadi ini tadi catatannya bahwa R harus kecil atau sama dengan N, R lebih kecil atau sama dengan N. Ya seperti ini cara menghitungnya. Atau misalkan ini permutasi 77 berarti 7 faktorial dibagi dengan 7 kurang 7 faktorial, 7 kurang 7 0, 0 faktorial 1, jadi sebenarnya itu adalah 7 faktorial. Maka bentuk umum adalah permutasi NN, permutasi N dari N itu sama dengan N faktorial. Nah, ini cuma hanya untuk menyederhanakan atau mempercepat proses perhitungan. Nanti ada bentuk-bentuk yang sederhana kalau kita sering mengerjakan masalah dengan menggunakan permutasi. Ada cara-cara, banyak cara yang bisa dibuat semakin cepat sehingga proses perhitungannya lebih cepat. Nah itu permutasi, ini contoh dalam bentuk soal masalah kehidupan sehari-hari. Banyaknya cara untuk memilih 3 orang pengurus. Ini soal yang dari materi sebelumnya juga, sebelum-sebelumnya. Cara untuk memilih 3 pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara ya. Jadi ini permutasi, artinya ketua punya posisi sendiri, sekretaris sendiri, bendahara sendiri. Misalkan dari 8 orang, misalkan 8 orang itu A, B, C, D, E, F, G, H. Seandainya A ketua, B sekretaris, C bendahara, itu berbeda hitungannya dengan B ketua, A sekretaris, C bendahara ya, dan seterusnya. Jadi itu yang namanya permutasi. Jadi kalau seperti ini maka dihitung dengan permutasi 3 dari 8, 3 posisi yang dipilih dari 8 yang disediakan. Maka 8 kurang 3 5 faktorial berarti kali 8 dikali sampai 5 faktorial saja, 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 6 336. Ini sudah disederhanakan. Nah itu permutasi. Nanti kita akan lihat soal-soal yang lain lagi tentang permutasi. Itu merupakan permutasi umum. Jadi ada juga permutasi bentuk khusus, ada 2 nanti. Yang pertama ini permutasi dari N unsur yang mengandung unsur yang sama. Ini simbol saja. Jadi ada beberapa unsur yang sama. Ini bentuk umumnya, simbol dan langkah-langkahnya. PN, K1, K2 dan seterusnya. Contohnya ini kata basa-basi, basa-basi dengan double S di sini. Berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Maksudnya cara penyusunan selain susunannya seperti ini, dia akan seperti apa, misalnya begitu. Misalnya S yang di kedua dan seterusnya. Maka itu kita lihat ada 10 huruf, berarti 10 faktorial berarti N nya 10. Setelah itu kita lihat huruf B ada 2 berarti K1 nya 2 misalnya. Terus A ada 3 berarti K2 nya 3. S 4, K3 nya 4, I 1 berarti K1 nya, K4 nya 1. Jadi dia ini seperti ini. Maka sesuai dengan rumus 10 faktorial per 2 faktorial
kali 3 faktorial kali 4 faktorial kali 1. Kita sederhanakan ke yang paling dekat dengan 10 yaitu 4, berarti 10 kali 9 kali 6 sampai 4 faktorial. Ini nanti 4 faktorial dan 4 faktorial disederhanakan. Terus 2 faktorial itu adalah 2 kali 1 2. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 6. 1 faktorial 1, tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Tinggal dihitung 6 dan 6 disederhanakan. 10 bagi 2 5. Maka ini 5 kali 9 kali 8 kali 7 kali 5. Hasilnya kalau dihitung 12.600 ya. Itu tentang permutasi. Juga ada permutasi dari beberapa unsur yang sama. Setelah itu kita akan lihat kombinasi dan juga bagian terakhir dari permutasi, yaitu permutasi siklik juga. Nah, ini permutasi siklik, lanjutannya tadi permutasi siklik atau siklis, dari katanya siklis berarti putaran. Rumusnya nanti adalah n kurang 1 faktorial. Jadi nanti penjelasan detail mengenai permutasi akan ada di materi yang lain lagi. Ini kita langsung pada rumus umumnya, n kurang 1 faktorial. Contoh masalahnya seperti ini. Dalam sebuah keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan 3 orang makan bersama dalam sebuah meja bundar mengelilingi sebuah meja. Maka berapa banyak cara yang berlainan, cara duduk yang berlainan? Berarti ini n-nya 5, ayah, ibu, 3 orang anak. Maka 5 kurang 1 4 faktorial 24. Ya, nanti masalah-masalah yang lebih kompleks kita akan bahas pada materi berikutnya. Itu permutasi siklik. Setelah itu kita masuk bagian terakhir dari kaidah pencacahan, yaitu kombinasi. Kombinasi ini rumusnya mirip dengan permutasi. Kombinasi NK itu n faktorial per n kurang k faktorial. Jadi ini sudah sama dengan permutasi, tapi dikalikan lagi, penyebutnya dikalikan dengan k faktorial. Bentuk lainnya itu yaitu permutasi bagi dengan k faktorial lagi. Ya, agar tidak membingungkan nanti kita akan pakai yang rumus ini saja. Ya, catatannya k kecil atau sama dengan n. Contohnya, kombinasi 2 dari 7 berarti 7 faktorial per 7 kurang 2 faktorial, sama seperti permutasi, dikali lagi dengan r-nya atau k-nya di kombinasi 2 faktorial. Maka ini hasilnya seperti ini, 7 kurang 2 5. Yang paling dekat dengan 75, maka sederhanakan 5 faktorial. 2 faktorial 2, 6 bagi 2 3, 7 kali 3 21. Yang berikut kombinasi 83, maka sama juga 8 kurang 3 5. 5 yang paling dekat dengan 8, maka disederhanakan ke 5 faktorial. Setelah itu 3 faktorial 6, 3 kali 2 kali 1, maka 6 dengan 6 yang di atas disederhanakan, hasil akhirnya 8 kali 7 56. Ya, jika tadi ada permutasi n dari n, maka kombinasi juga kalau kombinasi n dari n adalah 1. Ini pembuktiannya, kombinasi 8 dari 8, maka 8 faktorial per 8 kurang 8 0 per kali 8. Dan faktorial 1, ini 8 suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang sama, ya 1. Hasilnya adalah. Setelah itu kita lihat pada contoh masalah sehari-hari. Berapa banyak cara atau metode untuk memilih 4 orang untuk mengikuti seminar? Nah, ini sedikit saya jelaskan, nanti kita akan lihat lagi pada soal yang lain. Ini kita memilih orang untuk mengikuti seminar, artinya tidak ada posisi, maka saat itulah kita menggunakan kombinasi. Kalau seandainya ada posisi ketua atau juga dengan anggota 1, anggota 2, maka itu menggunakan permutasi. Jadi seperti itu juga bisa jadi soalnya dalam bentuk gabungan. Jadi ini 4 orang dipilih secara acak dengan posisi atau tingkatan yang sama, berarti menggunakan kombinasi. Artinya siswa A, B, C, D yang dipilih itu sama dengan urutannya B, A, D, C, dan seterusnya. Maka ini kombinasi 4 dari 10 yang tersedia. Kombinasi 4 dari 10 faktorial, 10 kurang 4 6 per 4 faktorial. Paling dekat dengan 10 itu 6, maka kita kali
10 kali 9 kali 8 kali 7 6 faktorial. 4 faktorial 24, kita pecah. Ini 8 bagi 4 2, 4 kali 2 8, 8 habis, disederhanakan. 9 bagi 3 3, jadi 10 kali 3 kali 7 210. Nah, sekian untuk permutasi dan kombinasi. Kita akan pada materi berikutnya kita akan membahas lebih detail lagi tentang permutasi maupun hal-hal lain dengan masalah yang berbeda dan lebih kompleks. Terima kasih, sampai jumpa lagi.